Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdul Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi, 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di taman surga Allah Subhanahu wa taala di tengah hiruk-pikuk hidup dunia dengan banyak segala lika-likunya. Kita masih sempat ngaji, itu nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah mencatat setiap langkah, setiap waktu, pikiran, tenaga kita untuk ngaji ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini insyaallah biwasilati hadzal majlis, melalui majlis ini kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 25 ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Jadi kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ada sekelompok sahabat, beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini sebetulnya sahabat yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi dulu sahabat Rasulullah yang enggak mampu itu diistilahkan oleh ahli sejarah dengan ahlus suffah, sampai enggak punya rumah. Sampai-sampai di Masjid Nabawi itu ada tempat tersendiri, tenda, kemah, tempat tidurnya sahabat yang enggak punya rumah. Dalam bahasa kitanya miskin. Disebutnya dengan apa namanya? Ahlu suffah. Makanya ada yang mengatakan sufi, tasawuf itu diambil dari kata suffah ini. Diambil dari kata istilah
yang menunjukkan kesederhanaan, bahkan kekurangan dari secara ekonomi. Nah, sahabat-sahabat ini, ya, saya sekaligus memberikan penjelasan biar terjemahannya agak lebih dinikmati. Karena sering di masjid, ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu sering di masjid yang, mohon maaf, yang ekonominya kurang. Sering kali melihat sahabat yang kaya datang ke masjid ngasih sesuatu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini alhamdulillah ada emas sekian. Ya Rasulullah, ini ada kuda untuk perang, untuk persiapan kita berperang. Ya Rasulullah, ini ada sebagian hasil panen kami. Yang mampu-mampu itu datang membawa sebagian harta mereka untuk perjuangan Rasulullah, sehingga Rasulullah bahagia, senang. Bahkan tak jarang dapat doa khusus dari Rasulullah lantaran membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Rupanya yang miskin ini, sahabat-sahabat yang kurang mampu ini memperhatikan itu. Enak sekali ya, kalau orang punya harta mah enak, bisa bantu Rasulullah, bisa berjuang sama Rasulullah, dapat doa khusus dari Rasulullah. Pasti mereka nanti derajatnya tinggi di akhirat. Sedangkan kita nanti di mana? Gelisah ini Pak. Sahabat-sahabat yang kurang mampu ini gelisah, karena hampir di banyak hari, di banyak kesempatan mereka datang memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad, bukan untuk pribadi Rasulullah, lebih kepada untuk perjuangan Islam, mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Jadi sahabat ini cuma ngelihat aja, enaknya ya. Sedangkan kami rumah aja nggak punya. Datanglah mereka ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh, atau ahlud duthur, tadi yang miskin disebut apa namanya? Yang kaya namanya ahlud duthur. Istilahnya duthur itu bahasa Arab artinya harta. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya nanti di akhirat membawa banyak pahala dan mereka akan berada di derajat yang tinggi. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kalau salat, kita sama-sama salat. Puasa, mereka puasa, kami puasa. Sama ya Rasulullah, dari pahala salatnya sama, pahala puasanya sama. Cuma bedanya ya Rasulullah, mereka pulang menghadap Allah nanti banyak pahala sedekah, pahala zakat, pahala berbagi harta. Sedangkan kami nggak punya. Pasti mereka nanti tinggi derajatnya, bisa berdekatan dengan engkau ya Rasulullah, sedangkan kami nanti berjauhan. Gelisah, sedih, penuh harap, campur aduk di dalam perasaan sahabat-sahabat ini yang dikenal dengan ahlus suffah. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad yang dijuluki Allah rahmatan lil alamin, tahu betul ini sahabat datang dengan rasa sedih, datang dengan rasa harap, datang dengan rasa kegelisahan, nanti takut di akhirat nggak bisa lagi sama Rasulullah. Rasulullah memberi jawaban yang memberikan jawaban yang sangat menghibur, yang sangat menggembirakan buat para sahabat dan buat kita yang mungkin nasibnya sama dengan mereka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah telah memberikan kalian jalan-jalan, cara-cara yang beragam, yang banyak untuk bersedekah? Artinya Rasulullah mau meluruskan nih. Sebagian sahabat tadi yang ahlu suffah ini berpikir sedekah itu hanya dengan harta. Sedekah itu hanya dengan harta saja. Nah, Rasulullah mau memperluas pemahaman itu. Kata Rasulullah, bukankah Allah telah menjadikan banyak hal untuk cara bersedekah? Apa saja ya Rasulullah? Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbihmu itu dia berikan pahala seperti pahala sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan ucapan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
sadaqah. Itu dianggap pahalanya seperti sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Ngajak orang berbuat baik, ngajak ngaji, nge-share video yang baik, kajian, nge-like, sedekah. Wa nahyin 'an munkarin sadaqah. Mencegah dari kemungkaran, mencegah orang untuk minum khamar, mencegah orang untuk berjudi, mencegah orang untuk melakukan hal yang tidak diperintahkan Allah atau yang dilarang, ya, mencegah orang untuk melakukan hal yang dilarang Allah dan Rasulnya, itu juga sedekah. Dan pamungkas dari jawaban Rasulullah yang sampai sahabat belum bisa mencernanya, apa itu? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bersetubuh dengan istri kalian sedekah. Ngangguk-ngangguk yang bujang apa dia? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mohon maaf, di kemaluan istri, bersetubuh dengan pasangan yang halal itu sedekah. Nah, di sini para sahabat serasa belum paham. Karena kalau tasbih dianggap sedekah, bagus, orang memuji Allah. Takbir dianggap sedekah, bagus karena muji Allah. Tahlil, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran dianggap sedekah, oke lah, gitu ya. Tapi ini kan meluapkan nafsu, meluapkan hasrat, kok dikasih pahala juga? Bertanyalah para sahabat ini, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha sadaqah. Apakah salah satu di antara kami jika meluapkan syahwatnya, hasratnya kepada istrinya, itu ada pahalanya? Itu benar ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawabnya dengan jawaban yang sangat cerdas ya, dan menunjukkan beliau ini seorang pendidik. Beliau enggak hanya mengatakan iya sedekah, enggak. Jawaban beliau justru begini, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian kalau orang meluapkan syahwatnya bukan pada istrinya, apakah itu dicatat dosa? Artinya diajak berpikir nih, bagaimana jika seseorang meluapkan hasratnya, syahwatnya kepada lain daripada istrinya, apakah itu dicatat dosa? Iya ya Rasulullah. Fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Maka begitu juga kalau diletakkan pada yang halal, ditempatkan pada yang dibenarkan syariat, maka akan dicatat sebagai pahala. Oh iya juga ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dan pernah saya jadikan satu materi khusus, bahwasanya salah satu akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak umatnya juga, adalah pandai menjaga perasaan orang. Pandai menjaga, menghibur, membuat orang senang, menghibur yang sedih. Itu akhlak di dalam agama kita, yang bahasanya disebut dengan, atau istilahnya disebut dengan jabrul khawatir. Disebut dengan apa? Jabrul khawatir. Bapak Ibu tahu takziah itu tujuannya apa? Takziah orang meninggal, jabrul khawatir. Ada orang mau nikah, kita datang, tujuannya apa? Ikut senang di kebahagiaan, jabrul khawatir. Jadi senyum sama orang, biar apa? Biar orang juga senang, jabrul khawatir. Jadi jabrul khawatir itu luar biasa sekali, sangat mendapatkan perhatian dalam agama kita. Kenapa begitu tinggi Ustadz akhlak ini? Karena hidup ini, jujur saja, sesuatu yang paling mahal yang kita miliki itu perasaan. Sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini perasaan. Sayang dikasih tetangga, nggak dikasih tetangga,
seumur hidup saya bertetangga, nggak apa-apa. Tetangga misalnya nggak pernah ngirim makanan, nggak pernah ngirim, nggak apa-apa. Asal jangan pernah bentak, asal jangan pernah mencaci, merendahkan, itu lebih menyakitkan. Karuan saya nggak dikasih daripada dikasih tapi nyakitin hati. Seperti yang baru viral ini, wallahu a'lam niatnya apa. Yang apa itu, video dia ngasih sedekah tapi dengan gaya sombongnya itu ya. Nih bu, gitu ya. Saya udah terlalu kaya, nih saya kasih nih. Makasih, nggak usah makasih, saya udah kaya, udah cukup loh. Lagi videonya itu nggak ada pahalanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Duhai orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan diulang-ulang atau menyakiti perasaan yang diberi tadi. Tiap ketemu dia, "Woi, kamu sukses. Aku itulah yang nolong kamu dulu itu." Nah, diulang terus, di mana ketemu itu ya yang diomongin. Batalkan kata Allah pahalanya. Hapus malaikat catatan pahalanya, hapus. Atau ngasih tapi sambil nyakitin. Seperti yang ketemu pengemis di perempatan lampu merah, dibuka jendelanya, ngasih 2.000, ngasih mah cuma 2.000, ngasih ini. Perasaan kamu ini tiap hari di sini, dekati kerja apa? Nunjuk cuma 2.000, nyakitinnya seumur hidup itu, batal pahalanya. Kenapa? Perasaan ini mahal betul harganya. Perasaan ini harganya. Makanya kalau mau bagi-bagi sedekah nanti, misalnya di antara kita ini ada yang Allah angkat derajatnya, ya rezekinya berlimpah, mau ngasih anak yatim, itu anak yatim atau orang miskin jangan suruh berbaris panjang di depan rumah. Kasihan, udah panas, dilihat orang. Kalau mau diundang ke rumah, taruh dalam rumah. Nggak sanggup datangi. Mohon maaf ya, bagi-bagi zakat 1 miliar, Masya Allah, bejibun orang sampai mati, injek-injekan, pernah ya? Bukan begitu caranya. Niatnya mungkin bagus, tapi caranya begitu, jangan begitu. Kenapa? Jabrul khawatir, menjaga perasaan itu bagian dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, dalam kehidupan kita nih, misalnya ya kita nih yang biasa berjalan di, lagi ngobrol ya, lagi ngobrol bertiga, yang satu kentut, itu dia nggak sengaja, mungkin nahan-nahan keluar juga. Biasanya kalau kita apa kira-kira? Habis ini dibully, habis, ya, selesai, materi pasca diganti, baterinya ganti tentang buang angin tadi. Nah, kalau kita ada di posisi itu, alihkan pembicaraan biar orang nggak fokus ke buang angin tadi. Orang nih lagi berempat, lagi santai-santai, nah keluar, bunyi, ya kan? Langsung saja, kamu nanti ngaji gimana? Alihkan. Itu subhanallah ya, mengalihkan pembicaraan biar orang yang tadi kentut itu nggak merasa malu. Ada pahala di situ, jangan dikira nggak berpahala. Pahala. Kenapa? Perasaan dia tadi, muka lah merah, malu. Subhanallah, simpel kan? Tapi jika niatnya menjaga perasaan saudaranya tadi, ada pahalanya. Saya pernah kasih contoh di dalam surat An-Nisa ayat ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau ada orang sedang bagi-bagi warisan, kemudian saat pembagian warisan itu ada orang yang tidak dapat warisan. Misalnya di rumah orang kaya, biasanya punya pembantu sudah 20 tahun, 30 tahun ngabdi di rumah itu. Tuan rumahnya meninggal dunia, bosnya meninggal dunia, anak-anaknya mau bagi warisan. Ketika mau bagi warisan, kumpul nih anak-anak. Begitu kumpul lagi berdiskusi, menghitung harta waris semacamnya, datang si embok ini, si pembantu tadi, ngidangin kopi, yang teh, yang kue, macam-macam buat siapa? Buat tuan rumahnya. Ketika dia bagi-bagi, dengar dia tuh si pembantu tadi. Dengar apa? Rumah ini mau dijual. Waduh ya Allah, kalau rumah ini dijual saya kerja di mana? Atau ngomong, nanti kamu yang di sana dapat 300 juta ya, kamu 1 miliar ya, macam-macam.
Kira-kira perasaan si pembantu apa? Enak niatnya jadi wong kaya, ninggal pasca bagi-bagi harta. Jangankan 100 juta, 3 juta aja kadang sebulan, cuma sebulan sekali. Kadang cuma sebulan. Ada perasaan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hadaral qismah." Jika hadir saat pembagian warisan, ulul qurba, kerabat yang enggak dapat waris. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang hadir, farzuquhum minhu. Berikan rizkinya sedikit aja buat ngobatin perasaannya tadi itu. Perasaannya enggak enak tadi, gelisah tadi. Kasih. Walaupun dia enggak punya hak untuk dapat waris, tidak punya hak untuk dapat waris, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jaga perasaan dia. Dia sedang tidak enak perasaannya, kasih. Termasuk kalau kita ya makan lagi, terutama nih ya, mohon maaf sekali. Konsep rumah makan ala barat itu kaca terbuka. Kalau kita dulu kan nggak masuk warung, tertutup, masuk di dalam. Kalau yang sekarang mohon maaf ya, Mac gitu, KF gitu ya, saya tidak sebut namanya, sistem-sistem barat terbuka semua, makannya terlihat, lalu lalang pemulung lewat, pemulung ngeliatin, enak nian itu ya, makan, dan kita sudah hilang rasa itu. Salah dia lah, ada kerja, salah dia lah. Nah kalau kita bacanya ganggu nih gitu ya, yang semacam itu ya. Sekarang ini di zaman corona, kalau lagi beli duren ya, makanlah di tempat aja dah, jangan dibawa pulang, kok sampahnya ditaruh di depan, tetangga dapat baunya doang. Berlebihan amat sih Pak Ustadz, susah amat jadi orang. Enggak, ada pahala kalau mau dapat pahala. Perasaan itu, makan aja di tempat sudah ya. Karena orang juga pengen, cuma nggak bisa beli. Itu juga bagian dari jabrul, menjaga perasaan. Dan banyak di sini, apa buktinya? Sahabat tadi, ya Allah enak betul ya, dia dapat doa khusus dari Nabi, mereka bisa bersedekah, nanti di surga dapat derajat yang tinggi. Rasulullah ingin menghiburnya, jangan khawatir, jangan sedih, tasbih saja yang banyak, takbir saja yang banyak, insya Allah derajat kalian sama dengan mereka. Apalagi dengan jawaban yang terakhir tadi ya, bersetubuh dengan istri itu sedekah. Pulang dari situ semangat, laju kata bang nih, guyuri. Lain ya. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi insya Allah jamaah jamaah musalla sota, kajian hilir mengaji kitab arba'in ini mulai agak sensitif masalah perasaan itu ya, agak sensitif, maksudnya mulai peka ya, agak peka gitu dengan sahabatnya, dengan tetangganya, sebagainya ya. Baik, yang kedua dari hadis ini juga kita belajar begitu semangatnya para sahabat itu untuk bisa nggak malu mereka bertanya kepada Rasulullah. Apa yang memotivasi mereka bertanya? Karena pengen satu derajat dengan orang-orang soleh, pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Begitu mereka, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sahabat Nabi itu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sedang bermajlis semacam ini, kata Rasulullah,
wahai sahabat, sebentar lagi akan datang penduduk surga, calon penghuni surga. Bentar lagi akan datang. Celingak-celinguk itu sahabat, tengok kanan, tengok kiri, siapa yang masuk surga? Oh, Abu Bakar ada di sini, Umar ada di sini, Utsman ada di sini. Siapa kira-kira? Datang anakmu, ya, orang masih muda, bawa sendalnya ditenteng yang masih basah dengan air wudunya. Masa ini yang masuk surga? Dah, orang belum begitu mau mendapatkan perhatian. Keesokan harinya kemudian Rasulullah kembali berkata, wahai sahabat, bentar lagi akan masuk ke masjid ini calon penghuni surga. Mulai ditunggu-tunggu, laki-laki tadi lagi dengan kesederhanaannya, sandal ditenteng, baru berwudu. Di hari ketiga kembali Rasulullah berkata, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Sahabat penasaran betul, ini siapa? Bukan sahabat yang besar, yang dikenal, yang selalu dengan Rasulullah, bukan. Siapa ini? Akhirnya salah satu sahabat memutuskan untuk menumpang tidur di rumah anak muda tadi, karena pengen tahu apa yang diamalkan di rumahnya sampai mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Bayangkan itu, sahabat, dalam riwayat dikatakan sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat itu sahabat besar, gak malu-malu untuk nginep di seorang yang gak dikenal itu. Demi apa? Demi mendapatkan rahasia biar masuk surga itu. Itu yang kita belajar dari para sahabat, semangat. Ya, makanya ya disebutkan ini bukan bentuk iri. Sahabat yang lihat orang bisa sedekah itu nggak iri dia. Ya, ini bagian dari fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya di dalam ilmu akhlak kita mengenal ada hasad, ada ghibthah. Ada hasad, ada ghibthah. Hasad itu tidak suka orang dapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya hasad, dan ini penyakit. Na'udzubillah. Ada tetangga beli motor baru, dia yang nyesek. Tangga ngembek motor dari dealer, kita yang sakit hati. Itu namanya berdoa, ya Allah semoga cepat ditarik lagi sama dealer, ya Allah, tidak pacak dia bayar bulanannya. Nah, hasad, ngajak Allah lagi. Itu namanya apa? Hasad. Kalau ghibthah adalah berharap agar Allah memberikan kepadanya seperti halnya memberikan kepada saudaranya. Jadi kalau saudaranya dapat nikmat, dia berharap dia juga dikasih kayak gitu, tanpa mengharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu namanya ghibthah, dan itu nggak apa-apa. Misalnya tetangga dikasih kemampuan naik haji, kita berdoa, ya Allah semoga aku juga bisa naik haji. Tetangga rajin sedekah seperti ini tadi, ya Allah berikan aku rezeki juga ya Allah biar bisa sedekah. Sikap semacam itu disebut dengan ghibthah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada kedengkian, iri hati kecuali kepada dua orang. Siapa mereka ya Rasulullah? Rajulun atahu Allahul Qur'ana wa huwa yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Seseorang yang dianugerahkan Allah kepiawaian dalam membaca Al-Quran dan dia membacanya setiap pagi dan petang. Kalau punya tetangga, kenalan, baca Qur'annya bagus, fasih, boleh kita iri dan berkata, ya Allah aku pengen bisa baca Quran kayak dia. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa atrafan nahar, yaitu seseorang yang Allah anugerahkan kelebihan harta, kemudian dengan harta itu dia bagi, dia beri kepada si miskin, kepada si yang membutuhkan. Kita boleh berkata dalam hati, ya Allah aku juga pengen dikasih rezeki seluas itu, ya Allah selapang itu, biar aku bisa bantu, biar aku bisa berbagi. Nah yang semacam ini disebut dengan ghibthah. Disebut dengan apa? Nah sahabat ini ghibthah dengan sahabat yang lain tadi. Ya Allah enak nian kaget dia di surga, pacak dekat dengan Rasulullah, derajatnya tinggi. Lah kami di mana kaget? Nah datanglah dengan motivasi itu, ya Rasulullah
Gimana ini? Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami nggak bisa. Dikasih solusi sama Rasulullah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dan penyebutan Rasulullah pada hadis ini bukan dalam rangka membatasi, bukan berarti berarti kalau begitu hasbunallah wa ni'mal wakil kan nggak disebut dalam hadis itu Pak Ustadz, berarti itu bukan sedekah ya? Enggak. Ya kalau Rasulullah nyebutin begini nggak habis-habis nanti. Ini sebagai sampel saja, bahwasanya setiap zikir itu akan bernilai sedekah. Salawat kepada Rasulullah sedekah, hasbunallah wa ni'mal wakil sedekah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sedekah. Ya, pokoknya zikir kepada Allah itu memiliki pahala seperti sedekah. Makanya disebutkan di sini ya oleh beliau hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, saya bacakan hadisnya. Sampai senyum, ya, sampai senyum sama saudaranya sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan wajah saudaramu sedekah. Maka dari itu perbanyaklah berzikir kepada Allah, berbanyaklah berbuat baik kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis katakan imatatul adza, ngambil beling di jalan, duri, batang yang menghalangi jalan orang, sedekah. Melihat sesuatu yang tidak mengenakan di masjid, sedekah. Ya, sampai menghilangkan debu dari masjid, sedekah. Subhanallah, begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala sampai membuka pintu sedekah begitu banyak. Dan terakhir di sini beliau sebutkan berhubungan dengan istri. Itu pun sedekah. Lebih daripada itu, semua kebiasaan yang baik jika diniatkan karena Allah sedekah. Makan, minum gini nih. Kalau saya minum begini nggak ada pahalanya. Tapi begitu minum gini saya ada niat, ya Allah biar minum ini suara saya lancar, jadi ceramahnya lebih pas. Sedekah nggak? Pahala nggak itu? Pahala. Hanya karena niat. Tidur nanti, mau tidur, ya Allah aku tidur biar subuh bisa bangun. Pahala tidurnya. Jadi niat itu dapat merubah kebiasaan menjadi ibadah. Sekali lagi ini kaidahnya, niat karena Allah dapat mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Yang pastinya kebiasaan yang tidak melanggar syariat. Ya, Ustaz aku ini minum ini biar paca anget malam-malam Ustaz. Kerja jadi getol, tidak, haram itu. Ya, innamal a'malu binniyat. Dikatakan di sini wa min 'azimi fadlillah, di antara kebesaran anugerah Allah Subhanahu wa taala 'alal muslim kepada kaum muslimin, anna 'adatahu tanqalibu binniyati ila ibadatin yu'jaru 'alaiha, bahwasanya kebiasaan-kebiasaannya dapat berubah menjadi ibadah karena niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasiru fi'luhu wa tarkuhu qurbah, bahkan meninggalkan, misalnya bapak duduk niatnya meninggalkan yang dilarang Allah, meninggalkan zina, khamr, dapat pahala, duduk padahal niatnya untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ya, ini perlu saya jelaskan, sumber pengambilan hukum di dalam Islam, sumber mengambil hukum, cara menyimpulkan hukum, begitu. Itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Orang Muslim itu kalau mau halal, haram,
wajib, sunnah, sumbernya mana? Quran dan hadis. Ada lagi dua tambahan, ijma' dan qiyas. Ijma' itu kesepakatan ulama, dan qiyas itu yang disepakati. Ada lagi yang diperselisihkan di antara ulama, masih ada 6 sampai 7. Ya, ada maslahatul mursalah, ada istihsan, ada istishab, ada syar'u man qablana, masih panjang urusannya. Nah, di dalam hadis ini kita diajarkan Rasulullah salah satu cara metodologi untuk mengetahui sesuatu itu halal atau haram, boleh atau tidak, wajib atau tidak. Apa yang diajarkan Rasulullah melalui hadis ini? Qiyas. Melalui qiyas. Dari mana? Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, masa kita meluapkan syahwat kita dapat pahala?" Loh, memang kalau diluapkan di tempat yang halal nggak dapat dosa. Kalau diluapkan di tempat yang haram memang nggak berdosa. Iya, ya sudah, kalau ditempatkan yang halal berarti mendapatkan pahala. Itu qiyas bukan? Yes. Memang qiyas itu apa sih Pak Ustadz? Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa itu makna qiyas. Ya, ini agak sedikit ilmiah. Mohon pelan-pelan untuk wawasan saja ya, untuk wawasan saja. Al-Quran dan hadis itu jumlahnya terbatas. Jumlahnya, Quran itu berapa ayatnya? Hanya 6 ribuan. Hadis itu berapa jumlahnya? Hanya ratusan ribu. Sedangkan masalah yang akan dihadapi oleh manusia itu terus bertambah, setiap hari bertambah terus. Dulu tidak dikenal istilah nikah online, nggak ada. Dulu tidak dikenal istilah sistem ekonomi dengan yang baru-baru ini. Ada cryptocurrency, ada forex, ada bitcoin, nggak dikenal. Dulu tidak dikenal yang istilah bayi tabung. Dulu tidak dikenal bursa efek. Istilah-istilah baru semua dalam ekonomi, dalam medis, dalam macam-macam. Dan masalah itu terus bertambah. 10 tahun ke depan ada lagi yang baru, 10 terus bertambah. Sedangkan jumlah ayat nggak pernah bertambah. Segitulah jumlah ayat Quran, segitulah jumlah hadis. Sampai sini jelas ya? Kalau kita memaksakan setiap kasus harus ada ayatnya secara khusus menjelaskan, maka Quran dan hadis tidak akan pernah bisa menjawab tantangan hidup. Karena jumlahnya terbatas, kasusnya tidak terbatas. Yang disebutkan di dalam Al-Quran khamar yang diharamkan. Kita hari ini kenal dengan istilah heroin, ekstasi, apalagi sabu-sabu, apalagi ganja, apalagi Aibon. Nah, Aibon. Kalau kita memaksakan diri, pokoknya kalau nggak disebutkan di Quran kami nggak berani mengharamkan. Yang nggak bakal dapat ayat bunyinya innamal aibon rijsun min amali syaitan, nggak mungkin. Innama ekstasi, yang ada innamal khamru. Lalu apakah karena nggak disebut di Quran, nggak disebut di hadis, berarti barang-barang tadi halal? Oh enggak dong, haram juga. Nah, bagaimana cara mengharamkannya? Nah, disinilah hadirnya qiyas. Qiyas itu adalah salah satu metodologi menghukumi sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, agar dihukumi sama dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya qiyas. Saya ulangi lagi, qiyas itu menghukumi kasus yang hukumnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dengan hukum yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Menghukumi heroin haram. Bagaimana menghukuminya dengan haram? Dengan hukum haram yang berlaku pada
khamar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu namanya qiyas. Bahasa kerennya analogi, menganalogikan, menyamakan, mengkiaskan. Nah dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang ngajarin kias siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di madhab kita, ulama kita menebar bunga di atas kuburan itu kias dalilnya. Kalau ada seorang ustadz pengajian mengatakan bid'ah karena Rasulullah nggak pernah tebar bunga, yang ada tebar batang kurma, pelepah kurma. Nggak ada bunyinya tebarlah bunga. Apalagi di Palembang ini mawar, lati, apa lagi? Apa itu yang biasa di kuburan tuh yang putih itu? Kamboja. Nggak kate. Nggak ada Rasulullah mengatakan misalkan unsur, yani tebarkan, unsuru Kamboja wa mawar wa segala. Dari mana? Begini. Ya boleh, yang mau mengatakan itu bid'ah silakan jadi pegangan pribadi, tapi jangan nyalahkan kami. Kami punya Rasulullah kan dikatakan melewati dua kuburan yang dua penghuninya diazab oleh Allah. Kemudian ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengambil sebatang kurma yang masih basah, kemudian dibelahnya menjadi dua, ditancapkan kepada dua kuburan itu. Kemudian Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu?" Beliau menjawab, "La'allallaha yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa." Semoga Allah meringankan azab mereka selama dua batang pelepah ini masih basah dan belum kering. Sampai sini kalau orang yang tekstualis, yang nggak mau kias, ya nggak boleh. Hanya itu saja yang boleh. Pelepah kurma kalaupun mau contoh. Enak betul jadi orang Arab berarti. Kami orang Indonesia nggak punya kurma, gimana? Nah ulama coba melihat, diperhatikan. Ini kira-kira bisa dikiasin nggak ya? Kira-kira bisa kalau dikiasin, kira-kira bagaimana caranya? Diperhatikan. Kenapa lah pelepah kurma ini bisa meringankan azab si penghuni? Ditemukan, karena pelepah kurma yang masih basah itu bertasbih kepada Allah. Sehingga dengan tasbihnya itu memberikan keberkahan berupa keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu pelepah kurma itu bertasbih? Allah yang ngasih tahu. Dari mana? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam surat Al-Isra. Tidak ada sesuatu di bumi ini kecuali mereka bertasbih kepada Allah, hanya saja kalian tak tahu bagaimana mereka bertasbih. Atau ayat yang sangat masyhur, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah. Semuanya menunjukkan semua ciptaan Allah di bumi ini Kalau begitu, bunga mawar juga bertasbih. Kalau begitu, bunga melati juga bertasbih. Dari situlah para ulama kemudian mengkiaskan tebar bunga mawar itu dengan sikap Rasulullah membelah kurma. Boleh nggak begitu? Ya boleh, yang ngajarin kias Rasulullah kok. Yang ngajarkan kias itu siapa? Ya kalau nggak pakai kias bahaya. Nanti heroin nggak jadi haram. Heroin nggak jadi haram. Dan banyak sekali. Bahkan di Al-Quran itu yang diharamkan tuh daging babi, tulang babi tidak haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi. Gajinya Pak Ustaz? Kulitnya Pak Ustaz? Tulangnya Pak Ustaz? Halal. Dari mana halal? Dah kata di Quran mengharamkan. Oh, enggak begitu.
Nggak begitu caranya. Sampai sini jelas kira-kira. Bahkan riba itu yang diharamkan makannya aja. Kalau beli mobil pakai haram enggak. Beli mobil pakai apa? Riba enggak. Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang la ta'kulur riba. Jangan makan. Berarti minum boleh. Bangun rumah boleh, bayar sekolah boleh. Yang penting jangan ya jangan begitu, hancur Quran nanti. Agama ini bisa rusak. Itulah pentingnya kehadiran qiyas. Dan dia bisa menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Ya. Dan pada akhirnya merujuk dengan qiyas itu sebetulnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Cuma merujuknya nggak langsung, pakai perantara. Kalau khamar itu haramnya langsung pakai ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Keharaman khamar. Tapi keharaman heroin, ekstasi, sabu-sabu itu juga pakai Quran, tapi melalui perantara, nggak langsung ke ayat. Gimana caranya? Allah mengharamkan khamar karena dia memabukkan, dan memabukkan itu dapat merusak akal. Heroin juga kita hukumi haram karena dia punya unsur yang sama, unsur memabukkan, merusak akal. Sehingga kalau Allah haramkan khamar, maka kita pun haramkan heroin dan ekstasi. Pakai ayat yang mana? Ayat yang sama, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kira-kira sampai sini jelas ya? Itu namanya dan banyak hal itu. Ya, di ulama kita di Indonesia, karena dia menghadapi lingkungan yang baru di Indonesia, warganya baru ya. Di Indonesia kalau nggak punya pohon mawar gimana Pak Ustadz melatih? Nggak punya melatih Pak Ustadz? Apa baiklah pokoknya. Insya, walaupun memang ada pendapat ya yang mengatakan tidak bisa, yang tadi nebar bunga itu nggak bisa. Tapi ngapain sih mempersempit apa yang luas? Mempersempit apa yang kayak Rasulullah ini kan nggak mempersempit sedekah itu dengan harta, beliau perluas. Nah, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan amar bil ma'ruf nahi dan mungkar, semuanya juga itu menggunakan qiyas. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Apa pesannya dari hadis ini? Yang paling penting, jangan kecil hati buat yang mungkin belum bisa bersedekah. Misalnya nih, kami sedang bangun pesantren, mungkin ada jamaah mungkin aduh belum pacak bantu Pak Ustaz. Tidak apa-apa, bantu kami dengan doa. Doakan kami biar bisa ikhlas, istiqomah, sehat badannya ya, kemudian Allah permudah urusannya, dilindungi. Itu sudah sedekah untuk kami. Alhamdulillah. Ya, itu yang bisa kita amalkan ya. Jadi kalau bisa di jalan, di mana banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Di mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus itu semua akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu. Yang kedua, jaga perasaan saudaranya. Mulai sensitif. Ya, saya pernah ceritakan dulu ketika saya di Mesir, saya diajak guru saya beli minuman yang sangat mahal, bagi mahasiswa saat itu mahal betul. Begitu beli, saya tenteng begini minuman itu, melewati ribuan mahasiswa yang lain. Kata guru saya, masukkan di tas. Kenapa guru? Kan mau diminum. Masukin dulu. Dah, saya nurut aja, masukin ke tas. Sampai di kamar beliau baru bercerita, karena kalau kita tenteng minuman itu, banyak mahasiswa yang lihat dan mereka pengen tapi tidak semuanya mampu. Kita jaga perasaannya. Subhanallah, indah sekali Islam itu, sampai sedemikian rupa. Tapi Pak Ustaz, tapi kayaknya agak susah benar kalau mau mengamalkan itu. Yang penting jangan niat nyakitin perasaan orang. Paling minim jangan niat untuk menyakiti perasaan. Insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk bisa menjaga, menghibur perasaan orang lain yang disebut dengan jabrul khawatir. Dan yang terakhir, qiyas adalah salah satu metodologi untuk menggali hukum, dan yang mengajarkannya bukan saya, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, bukan Imam Malik, bukan. Yang mengajarkannya langsung adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.